Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fasalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, marilah kita selalu bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dan karunia yang tak terhingga jumlahnya, yang kita tak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Dan yang terutama dan terpenting yang harus selalu kita jaga adalah nikmat iman dan Islam. Karena nikmat iman dan Islam inilah yang akan membawakan keselamatan dan keberuntungan kita di dalam kehidupan dunia ini hingga kehidupan di akhirat nanti. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan para utusan yang akan memberikan syafaat kepada kita semuanya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selaku khatib tak lupa saya juga berwasiat kepada diri saya pribadi pada khususnya dan kepada para jemaah sekalian. Marilah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, kita masih berada di bulan Rabiul Awal atau terkenal dengan sebutan bulan Maulud. Kenapa dikatakan bulan Maulud? Karena bulan ini adalah bulan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita patut bersyukur dan bergembira karena kita mendapatkan ada dua hal yang tidak bisa kita pungkiri. Pertama, dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, maka kita termasuk orang ataupun umat yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah aku utus engkau ya Muhammad kecuali agar menjadi rahmat bagi semesta alam. Rahmat ini tidak hanya khusus bagi orang yang beriman saja, tapi orang-orang yang bahkan kufur pun mendapatkan rahmatnya. Karena apa? Pada zaman-zaman sebelum Rasulullah SAW, di mana para anbiya juga menyerukan agama Allah, Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya ingkar, azab turun, mereka ditenggelamkan, binasa. Kaum Nabi Soleh mendapatkan dakwah dari Nabi Soleh, mereka ingkar, binasa. Kaum Nabi Musa mendapatkan dakwah dari Nabi Musa, mereka ingkar, tenggelam di Laut Merah. Tetapi Rasulullah SAW diutus kepada kita semua. Ada yang beriman, ada yang tidak. Yang beriman itulah mereka yang akan mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat. Tapi yang tidak beriman pun tidak disiksa di dunia ini, kecuali ketika mereka memerangi Nabi dan umat Islam. Ini yang pertama, bahwasanya kita patut bersyukur dan bergembira dengan bulan Maulud ini, karena ini menandai bahwasanya inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kemudian
kenapa kita perlu bergembira dengan bulan Maulud ini adalah karena kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Almar'u ma'aman ahab." Seseorang itu bersama dengan orang yang dicintainya. Para sahabat terdahulu, mereka mencintai Rasulullah, mereka hidup bersama Rasulullah, berjuang, dan ada yang syahid juga bersama Rasulullah. Kemudian besok mereka akan dikumpulkan di akhirat bersama Rasulullah. Kita ini umat yang belakangan, kita tidak seberuntung mereka, kita tidak berjumpa dengan Rasulullah. Kalau kita memang cinta kepada Rasulullah, insya Allah kita pun akan dikumpulkan di akhirat nanti bersama dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Maka bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita cinta? Apa buktinya? Rasulullah bersabda, "Man ahabba say'an aktsara min dzikrih." Siapa yang cinta kepada sesuatu, dia akan banyak menyebutnya. Orang yang cinta sepeda motor akan banyak bercerita tentang sepeda motor. Orang yang hobi burung akan banyak bercerita tentang burung. Orang yang cinta dengan Rasulullah SAW, tentunya dia juga akan sering menyebut Rasulullah, membacakan sholawat kepada Rasulullah SAW, termasuk juga memperingati hari lahirnya di bulan Maulud ini. Ini bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah SAW. Kemudian selain kita sebagai bukti bahwa kita cinta, bahwa kita memperingati Maulid ini juga dengan banyak bersolawat, dengan memuji-muji Rasulullah. Ini bukanlah sesuatu yang tanpa dasar, karena pada zaman dahulu juga Rasulullah selalu berpuasa tiap hari Senin dan Kamis. Ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di hari Senin?" Rasulullah menjawab, "Ini adalah hari kelahiranku." Artinya Rasulullah sendiri sudah memperingati hari lahirnya, bahkan setiap minggu sekali, setiap hari Senin. Kemudian dicontohkan juga ada sahabat yang bernama Ka'ab bin Zuhair. Beliau seorang penyair, memuji-muji Rasulullah SAW dengan membuat syair yang panjang. Rasulullah tidak melarang, bahkan beliau memberinya hadiah kepada sahabat Ka'ab tersebut dengan sebuah selimut ataupun burdah. Ini menunjukkan bahwa walaupun Rasulullah tidak memerintahkan kita untuk memuji-mujinya, tapi beliau menerima pujian dari para sahabat yang memujinya, bahkan memberinya itu. Artinya Rasulullah senang. Ini adalah sunnah takririyah. Dengan demikian maka orang yang tidak suka dengan Maulid Rasul, maka akan dipertanyakan bagaimana kecintaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini juga bahwa Maulid Rasul dengan kita menyambutnya, dengan kita membaca salawat dan membaca puji-pujian kepadanya, ini adalah sebuah bentuk edifikasi ataupun bentuk penghargaan kita kepada Rasulullah SAW, di mana kita akan bisa mengikuti ajarannya hanya ketika kita menghargai dan mengagumi beliau. Sangat diragukan ketika seseorang akan mengikuti ajaran seseorang ketika dia tidak bangga, ketika dia tidak hormat dengan seseorang yang mengajarkan itu. Itulah makanya kemudian Rasulullah SAW diutus kepada kita sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah SAW terdapat teladan yang terbaik bagi kita semuanya. Demikian sedikit, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim ya karim.